Pernah nggak kamu dengar orang bilang isn't it, aren't you di akhir kalimatnya? Nah, itu yang akan aku bahas di video kali ini. Hi there, Hippo is here and welcome back to my class. How are you guys today? I hope you guys have a great day. And this is our day 14, hari ke-14. Kita akan belajar yang aku bilang tadi, namanya adalah question tags. Nah, kita menambahkan question tags di akhir kalimat itu ketika kita berharap lawan bicara kita tuh setuju dengan statement kita. Atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai iya kan atau kan. Di bahasa Indonesia mungkin cuma punya satu bentuk, iya kan atau enggak kan, tapi di bahasa Inggris itu punya banyak bentuk, tergantung struktur kalimat utamanya. Tapi yang pasti polanya itu ada dua. Kalau kalimatnya positif, question tag-nya itu negatif. Dan kalau kalimatnya negatif, question tag-nya dalam bentuk positif. Coba kita lihat contoh yang atas. Ini kedua kalimat utamanya adalah bentuk positif, jadi question tag-nya harus negatif. Kalau kamu menguasai tenses atau ngerti struktur kalimat dalam bahasa Inggris, itu bakal lebih mudah bikin question tags. Tapi karena aku sadar kalau sebagian orang masih bingung untuk mengerti grammar, tenses, dan sebagainya, jadi aku bakal kasih tahu jalan ninja untuk membuat question tags. Yang pertama, kalimat yang terdapat auxiliary atau helping verb itu bakal lebih mudah membuat question tags-nya. Seperti apa sih Kak auxiliary itu? Ini beberapa contoh auxiliary di dalam kalimat. Kenapa aku bilang lebih mudah untuk bikin question tags-nya? Itu karena question tags-nya itu berasal dari yang aku garis bawahin ini. Kita langsung aja isi kalimat pertama. Menurut kalian ini bentuk kalimat apa? Positif atau negatif? Yap, betul, ini bentuk kalimat negatif. Buat yang belum tahu, gimana sih kita tahu kalimat itu negatif atau positif? Jadi kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata tidak atau not. Nah, jadi bentuk question tag-nya untuk kalimat pertama ini adalah bentuk positif. Dan bentuk positif dari don't adalah do. Terus ditambahin subjeknya. I don't have to attend the meeting, do I? Lanjut, she's from Bali. Kalimat positif, jadi question tag-nya negatif. Negatif dari is adalah isn't. Terus masukin subjeknya. She's from Bali, isn't she? Lanjut kalimat ketiga, ini ada kata have, tapi have di sini artinya bukan mempunyai, tapi ini adalah auxiliary pada present perfect simple, diikuti oleh verb 3 artinya telah. You have graduated, kamu telah lulus. Jadi yang kita ubah adalah kata have-nya, karena ini kalimat positif, jadi question tag-nya negatif, jadinya haven't you. Lanjut, ini adalah kalimat negatif, the phone didn't ring. Yang diubah jadi bentuk positif itu didn't, jadi did. Nah, subjeknya itu harus diganti jadi pronoun, jadi nggak boleh did the phone, tapi the phone ini kata gantinya yang tepat adalah it. The phone didn't ring, did it? Gampang banget kan? Tapi ada kalimat yang nggak ada kata bantu atau auxiliary-nya guys, yaitu present simple dan past simple dalam bentuk positif. Jadi cuma ada verb, nggak ada clue yang mana yang harus dijadiin question tag. Step pertama, kamu harus tahu dulu yang mana verb utamanya. Dan dia bentuk verbnya verb apa? Apakah verb 1, verb 2, atau verb yang ada S-nya. Oke, kita langsung lihat ke kalimat pertama. Ini verb atau kata kerjanya ada akhiran S. Artinya ini adalah kalimat present simple yang subjeknya singular atau he, she, it. Nah, di present simple, kalau verbnya ada S, itu bentuk negatifnya adalah doesn't. Dan ingat, subjeknya harus berupa pronoun atau kata ganti. Dan kata ganti yang tepat dari James adalah he. James drinks coffee, doesn't he? Lanjut yang kedua, ini adalah bentuk past simple. Kenapa? Karena verb yang digunakan adalah verb to. Forget itu adalah verb to dari forget. Kalau kalian ingat, di past simple itu bentuk negatifnya pakai didn't. Jadi question tag-nya kita pakai didn't. Lalu masukin subjek you-nya, jadinya you forgot to bring my sweater, didn't you? Kalimat ketiga itu verbnya pakai verb 1 yang mana artinya ini adalah kalimat present simple. Nah, di present simple kalau subjeknya I, you, they, we atau plural nouns, bentuk negatifnya itu pakai don't. Terus your parents di sini harus menggunakan kata ganti dan yang tepat adalah they. Your parents live in Jakarta, don't they? Lanjut ke poin ketiga, itu sebenarnya caranya sama dengan yang pertama tadi karena udah ada clue word-nya, yaitu modal verbs. Yang belum nonton atau lupa, kalian boleh nonton lagi dulu. Kalimat pertama, Mary can sing. Nah, di sini modal verbnya adalah can. Ini adalah kalimat positif, jadi question tag-nya harus negatif dan bentuk negatif dari can adalah can't. Terus subjeknya harus berupa kata ganti dan kata ganti yang tepat untuk Mary adalah she. Mary can sing, can't she? Kalimat kedua,
You will drive me home. Dan yang akan kita ubah adalah will-nya. Ubah ke bentuk negatif karena ini adalah kalimat positif. Dan bentuk negatif dari will adalah won't. You will drive me home, won't you? Dan yang ketiga, we mustn't say anything. Ini adalah bentuk negatif, jadi question tag-nya harus positif. Dan bentuk positif dari mustn't mudah. Tinggal ilangin not-nya aja, jadi must. Terus kita pindahin we-nya. We mustn't say anything, must we? Poin keempat, ini pengecualian untuk kalimat yang ada to be am-nya. Question tag yang dipakai itu biasanya aren't I. Kalau ditanya kenapa, mungkin karena am not itu nggak ada singkatan gitu kayak yang lain. Nggak ada tuh amen. Coba kita lihat kalimat ini. I'm your best friend. Ini kalimat positif, jadi question tag-nya harus bentuk negatif. Seperti yang aku bilang tadi, bentuknya itu bukan am and I, tapi aren't I. I'm your best friend, aren't I? Tapi guys, kalau kalimatnya negatif, itu question tag-nya normal ya, am I, bukan are I. Nah, tadi kan kita udah bikin question tag-nya sama-sama. Sekarang aku mau ngetes kalian buat bikin question tag dari ketiga kalimat ini. Tulis di komen, abis itu kalian ke description box untuk lihat kunci jawabannya. So guys, I guess that's all for today's video. Seperti biasa, aku bagiin worksheet atau latihan soal di description box. Kalian bisa download di link yang ada di sana. Di halaman kedua udah ada kunci jawabannya, jadi kalian bisa koreksi sendiri. So thank you very much for watching, and don't forget to subscribe, like, and share to your friends, and I'll see you in the next video.